Oke, baik. Saya coba menjawab dan melengkapi video-video yang kalian sudah buat tentang pertanyaan yang saya tugaskan setiap kelompok. Dan juga saya akan membahas tentang secara garis besar polimer atau biomolekul yang belum dibahas di video sebelumnya. Oke, jadi polimer adalah suatu makromolekul yang memiliki karakteristik adanya unit ulang dalam molekulnya. Contoh polipropilen. Nah, ini unit ulangnya, ini unit ulangnya, dan kita sebut juga sebagai polimer organik. Pada propilen karena tersusun dari gugus senyawa organik. Pada propilen, gugus metil CH3 terikat pada interval yang seragam sepanjang polimer, dan dia membentuk pola unit ulang yang sama. Oleh karena itu, polimer seringkali dituliskan dalam bentuk ringkas seperti ini, ya, dan berapa jumlah unit ulangnya dalam tanda kurung dan diberi subskrip N. Bahan baku yang membentuk unit ulang polimer disebut monomer. Contoh propilen, monomer dari polipropilen. Terus ini propilen, ya, polipropilen. Dia mengalami reaksi adisi. Ya. Dia menjadi dari rangkap menjadi tunggal, sehingga dia beringkatan satu dengan yang lain. Reaksi polimerisasi, ada polimerisasi adisi, yaitu reaksi pertumbuhan rantai polimer dengan metode adisi. Biasanya kita tambahkan suatu inisiator. Di sini ada inisiator membentuk memiliki elektron bebas. Ya, saat kita tambahkan ke sini, dia menyerang ke sini, kemudian dia pemakaian bersama bisa membentuk ikatan. Ya, elektron yang ke sini pindah, sehingga dia menjadi ikatan tunggal. Jadi inti dari polimer adisi, dari monomernya menjadi polimer, itu ada inisiatornya, membentuk ikatan di sini antara dua hidrokarbon. Dan elektron yang tidak berpasangan bergerak ke akhir, move to the end of the chain. Kemudian jadi inisiator kembali. Ini ada penata, ini pindah sini, ini jadi elektronnya pindah ke sini menjadi ikatan tunggal. Elektronnya pindah ke sini. Ini kan ada berapa elektron di sini pemakaiannya? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi elektron pindah ke sini membentuk ikatan kovalen, elektron pindah ke sini jadi bebas dia. Jadi inisiator lagi, tambah lagi propilen misalnya, atau etilen, gabung lagi jadi polimer, jadi unit ulang. Polimer yang dibuat dengan cara adisi biasanya polimer-polimer yang kita sering lihat, misalnya pembakaran dari kantong kresek, gitu ya. Polietilen, polipropilen ini biasanya dari plastik, pembentuk plastik. Polistiren juga dari bahan-bahan plastik. Polivinil klorida ini yang dari lem. Teflon ya sudah tahu lah ya. Cookware untuk alat masak. Ini kamu nanti coba sendiri saja rumus polimer ya, setiap monomernya. Kemudian yang kedua adalah polimerisasi dengan cara kondensasi. Kalau kondensasi berarti ada yang menjadi air, mengembun, gitu ya, kondensasi. Mengkombinasikan dua tipe monomer yang berbeda atau copolimer. Saya ini ada monomer berbeda dengan monomer ini, ada gugus OH dan H. Nah, saat dia bergabung dia melepaskan air. Saat dia melepaskan air, itulah namanya kondensasi. Adisi, rangkap menjadi tunggal. Kondensasi, dia menjadi air, melepaskan molekul air. Contoh polimer yang dibuat kondensasi adalah nilon 66, merupakan kopolimer yang dibuat dari kombinasi dua senyawa
berkarbon 6 yang berbeda. Anda bisa lihat, cari nilon 66 seperti apa. Ada asam adipat monomernya dengan heksametilen diamin. Ya, ini kalau nggak salah masuk soal ujian nilon 66 ini. Kamu harus tahu ininya saja, penataan ulangnya, kemudian gugus apa yang ada di situ. Ya, pasti ada gugus amina ini. Dan ada asam adipat, kayaknya bisa ditanyanya lebih ke arah sifat asam atau basanya, karena dia punya sifat basa di aminnya, kemudian ada sifat asam karboksilatnya. Ya. Nah, ini contoh nilon yang jelas, nilon 66 terbentuk dari polimer kondensasi. PET adalah polietilen tereftalat, kopolimer yang dibuat dengan mengkombinasikan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, di sini ada alkohol di sini bergabung dengan tereftalat. Ada gugus H di ujung sehingga dia bisa melepaskan molekul air. Nah, ini sistem nilon 66 ya. Jadi gugus karboksilat sama gugus amin dari H dari gugus amin, OH dari karboksilat bergabung membentuk ikatan apa ini? Karboksilat ditambah amina amida. Ini ikatan amida ya. Senyawa amida. Mungkin juga ini bisa ditulis jadi soal ya. Dia membentuk nilon 66 merupakan dua monomer yang berbeda terbentuknya menghasilkan ikatan atau reaksi pembentukan amida itu, dan kondensasi melepaskan air. Pokoknya semua yang melepaskan air, kondensasi, dehidrasi itu sama. Sintesis PET ini contohnya, dia membentuk ester. Ester sebenarnya ini, cuman ada penambahan alkohol, tetap juga menjadi ester. Ini alkohol, ya, ini ester ya. Dua monomer yang berbeda, disebut kopolimer. Sifat fisik polimer ada dua, ada bentuknya amorf, ada bentuknya kristalin. Ini dilihat dari interaksi antar rantai polimer. Polietilen bercabang sukar dikemas ke dalam bentuk yang teratur, misalnya, sehingga memiliki densitas rendah. Makanya kalau ada tulisan LDPE, low density polymer polyethylene, berarti dia mudah rusak ya, bentuknya amorf. Kemudian ada polyethylene anti lurus, lebih mudah dikemas di dalam bentuk padatan, teratur, high density polyethylene. Pastinya low di LDPE mudah terbakar daripada HDPE kan ya, karena dia rantainya berbeda. Dan dia bisa rapat ini karena ada cross linking, juga bisa kalau ada ikatan hidrogen, sehingga dia bisa menjadi lebih rapat. Nah, ini tentang biomolekul. Biomolekul yang pertama kita akan jelaskan adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan biopolimer dengan unit sederhana, monosakarida. Oleh karena itu karbohidrat juga sering disebut polisakarida. Ini rantai lurusnya. Ini namanya gula D ribosa, D semua. Itu D sama L itu tentang pencerminannya saja. Kalau dia bisa dicerminkan, OH-nya pindah ke sini, OH pindah ke sini, OH-nya bisa ke sini, pindah ke sini, itu jadi L, bukan D. Ya. Contoh gula monosakarida dari ribosa, deoksiribosa, glukosa, manosa, galaktosa, fruktosa. Nah, ini yang kemarin saya tugaskan ya. Glukosa, gugus aldehid, manosa aldehid, galaktosa aldehid. Nah, fruktosa ini keton. Ya. Sekarang saya tanya mana yang memiliki, kemarin yang saya jelaskan adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa, mana yang memiliki karbon chiral. Ini chiral nggak? CO, H, kemudian ini kurang satu ya. Ini chiral nggak? Cuma CHO, H, OH, ini chiral ya. Ini karbon chiral. Ini chiral nggak? Dia ngambil ini, terus ngambil ini, ada OH, chiral. Ini chiral, OH, H, kemudian ngambil ini, terus ngambil ini, chiral ya. Ini chiral,
2, 3, 4 chiral juga. Jadi ada 4 atom C chiral. Kalau ini yang ambil ini, terus ada 2 H ya. Ya, tidak chiral. Gitu glukosa. Kalau galaktosa ini 1, 2, 3, 4. Ini enggak ya. Ini juga enggak. Ini enggak, ini enggak. Ini ada 1, ini 2, ini 3. Ada 3 atom C chiral ya. Nanti koreksi kalau misalnya ada yang salah. Kemudian isomer dari monosakarida, ada isomer di sini struktur gliseridaldehid aseton, terus enantiomer. Ini yang tadi isomer optis D sama L ya. Posisi OH-nya. Ini D sama L sama juga. Nah, ini salah satu proyeksi Haworth. Sebagian besar monosakarida dapat membentuk struktur siklik. Jadi tadi dari struktur rantai panjang menjadi rantai siklik. Ya. Glukosa di sini bergabung dari gugus aldehid dengan alkohol, dia membentuk seperti ini. Sikliknya. Alfa kalau OH-nya di bawah, beta itu kalau OH-nya di atas. Yang dari sini. Ya. Kemudian disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida, ikatan yang terbentuk antara 2 monosakarida yang disebut ikatan glikosida. Ikatan glikosida. Kalau sukrosa dari glukosa dan fruktosa, dia glikosa ikatan alfa 1 2, alfa 1 dari posisi alfa, beta 2, laktulosa misalnya ini beta 1 4, alfa 1 4, trehalosa, maltosa gitu ya. Yang banyak sering keluar itu sukrosa biasanya sama maltosa ya. Karena dia alfa 1 4 sama alfa 1 2. Polisakarida itu contohnya adalah tepung. Itu mengandung amilosa dan amilopektin. Pada amilosa hanya ada ikatan alfa 1 4, ini juga bisa keluar. Ini dihubungkan dengan alfa 16. Saya sudah jelaskan kalau nggak salah ini 16 ya. Kemudian alfa 14. Polisakarida selulosa. Kalau selulosa mirip dengan amilosa, yaitu merupakan homopolimer glukosa rantai lurus. Tetapi monomernya terikat satu sama lain dengan ikatan beta 14. Ini beta 14 glikosidik ya. Kamu bisa menggambarkan ikatan glikosida itu tahu ikatan glikosida itu yang mana, 14 16 itu sudah bagus gitu ya. Dan hidrolisis karbohidrat itu bisa menjadi monosakaridanya. Ya. Sukrosa misalnya ada glukosa dan fruktosa, ada ikatan glikosidik, dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Galaktosa dengan glukosa dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Kalau amilosa itu adalah polimer dari glukosa, N, kemudian dihidrolisis dengan air menjadi N-glukosa. Glukosa mau N-nya berapapun, jumlah unit ulangnya berapapun dengan H2O dengan N-glukosa. Dia terhidrolisis menjadi glukosa semua ya. Kalau disakarida menjadi galaktosa dan glukosa untuk laktosa, glukosa dengan fruktosa untuk sukrosa. Kemudian lipid adalah biomolekul yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti diethyl ether dan benzena. Contoh lipid itu adalah kolesterol, vitamin A, D, E, dan K, triasilgliserol dan lain-lain. Ini contoh lipid ya. Hidrolisis triasilgliserol ini adalah reaksi ini trigliserida ditambah 3H2O ya, kemudian menjadi gliserol dan asam lemaknya. Ini kalau di hidrolisis trigliseridanya menggunakan enzim lipase.
Ya. Fungsi lipid itu biasanya sebagai sumber energi, sumber hormon, dan komponen membran sel. Jadi kalau reaksi penyabunan, jadi ini satu gliserida ya. Kalau trigliserida berarti ada 3 asam lemak ya. Nah, ini kalau reaksi penyabunan trigliserida ditambah NaOH atau KOH itu menjadi gliserol, dan ini menjadi COO minus Na gitu ya. Setiap menghidrolisis atau mau melakukan reaksi penyabunan dia butuh 3 KOH, kalau unifikasi, kalau hidrolisis 3 H2O gitu ya. Protein adalah biopolimer yang dibangun oleh unit sederhana asam amino. Ada 20 asam amino standar penyusun protein. Asam amino memiliki gugus karboksilat yang bersifat asam dan gugus amina bersifat basa. Sehingga rumus umum asam amino dalam air adalah dalam bentuk ionik. Dan protein membentuk reaksi kondensasi 2 asam amino atau lebih bisa terjadi dan membentuk ikatan peptida. Misalnya ini glisin dengan alanin, dia membentuk glisilanin. Dia melepaskan molekul air. Asam amino tadi sudah saya jelaskan. Struktur primer ada struktur protein adalah struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan kuaterner. Urutan asam aminonya ada, sekunder ada. Untuk struktur primer, struktur sekunder itu struktur 3 dimensi yang dibentuk oleh segmen tertentu dari rantai polipeptida. Biasanya ada ikatan hidrogen di sini. Struktur tersier dibentuk dari satu rantai polipeptida. Struktur kuaterner itu membentuk penggabungan beberapa struktur tersier, membentuk struktur gabungan yang fungsional. Struktur primer, urutan protein dibaca dari ujung amino, ujung N ke ujung karboksil. Struktur primer dapat dihidrolisis kembali menjadi asam amino, menyusunnya dengan penambah asam dengan bantuan suatu enzim. Ya, itu minimal ada ikatan peptida. Struktur sekunder protein itu ada ikatan hidrogen. Dia bisa membentuk alpha helix. Nah, ini beta sheet yang saya bilang. Ya, alpha helix berpilin atau beta sheet lembaran menukik gitu ya. Kemudian struktur tersier itu interaksi yang lain selain ikatan hidrogen, biasanya ada interaksi non kovalen, van der Waals, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Misalnya ikatan disulfida untuk yang asam amino mengandung sulfida. Struktur kuaterner lebih besar lagi yang menghasilkan bentuk ruang yang baru. Fungsi protein sebagai biokatalis yaitu enzim, kemudian antibodi, hormon, kemudian transport, dan struktur seperti kolagen keratin misalnya. Dia membuat protein memiliki banyak kemungkinan struktur sehingga dapat memerankan banyak fungsinya ya. Ini nggak usah. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan polimer, biopolimer dari unit sederhana yaitu nukleotida. Ada 2 tipe asam nukleat, ada DNA, RNA. Isinya adalah gula, basa dan fosfat. Ya, bedanya sudah saya jelaskan di sini. Ini ribosa, gula ribosa, ini RNA, ini DNA. Jadi nggak ada OH-nya ya. Kemudian bergabung dengan basa purin dan pirimidin. Ini purinnya, ini pirimidin. Ya. Struktur asam nukleat, ini DNA, RNA, jadi strukturnya seperti ini. Ya, saat dia bergabung, bahasanya struktur primer asam nukleat adalah urutan nukleotida yang dibaca dari ujung ini. Yang belum ya. Ujung 5 ke ujung 3. Catat, ujung 5 ke ujung 3. Jadi urutan nukleotida yang dibaca dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi misalnya 35, ujung 5 ke 3, TCAGTACT. Berarti kalau polimernya komplemennya T jadi A, C jadi G, A jadi T, C, G jadi C, T jadi A jadi T, C jadi G, T jadi A. Ini urutan komplemen basa nitrogen yang saling berpasangan. Ya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai paralel, ini namanya antiparalel. Ya. Nah, yang dibaca ini hasil replikasi kemudian transkripsi seperti ini. Kemudian dari pembacaan ini, pencocokkan ini
dia akan mengikat ikatan hidrogen seperti ini. Nah, itu baru disintesis menjadi protein. Ini pembacaannya dari 5 ke 3, ini 3 ke 5. Ya. Jadi transkripsinya kalau kita baca dari 5 ke 3, maka urutannya antiparalelnya akan kebalik jadi 5 ke 3. Iya, awalnya jadi 3 ke 5, jadi kebalik ya. Tapi penerjemahannya jadi T jadi timin jadi agunin, cysteine jadi guanin, ya itu. Geometri struktur DNA adalah putar kanan. DNA memiliki cekungan dangkal dan cekungan dalam. Satu putaran DNA terdiri dari 10 pasang basa. Jarak antara basa itu 0,34 nanometer, sehingga panjang satu putaran adalah 3,4 nanometer. Oke, itu saja tambahannya. Paling yang komplement DNA RNA tadi ya, yang belum. Itu juga kalau nggak salah masuk ujian. Oke, selesai kimia organik dan biomolekul. Di sini kita latihan soal.